Nah, terkait dengan itu, tim task force diberi tugas untuk menelisik lebih jauh keberadaan RUU KUHP ini. Dan akhirnya ketemu beberapa, bahasa kami, batu sandungan yang membuat RUU KUHP ini sulit atau bahkan hampir bisa dikatakan mustahil untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang pertama berkaitan dengan formalitas pembentukan rancangan undang-undang. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua, ya, bahwa sebuah rancangan undang-undang, ya, harus didahului dengan kajian atau penelitian yang komprehensif secara ilmiah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bahasa undang-undang pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 tahun 2022, dinyatakan di sana bahwa setiap perancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik. Disertai, mohon digarisbawahi. Kata-kata disertai ini berarti di mana ada RUU, di situ ada naskah akademik. Di mana ada naskah akademik, di sana ada RUU. Ya. Sedangkan RUU KUHP yang dibuat 20 Maret 2025, ya, dari dokumen yang kita cek, dibuat secara terpisah dari naskah akademiknya yang dibuat pada Februari 2025. Terpisah dia. Dari mana bisa tahu terpisah? Kalau NA-nya dibuka, tidak terlihat bahwa rancangan undang-undang KUHP itu bagian dari naskah akademik itu. Kalau kita buka rancangan undang-undang KUHP-nya, tidak terlihat bahwa RUU KUHP ini adalah lampiran dari naskah akademik. Padahal menurut undang-undang, RUU KUHP dan naskah akademik atau rancangan undang-undang dan naskah akademiknya itu harus dibuat dalam satu kesatuan. Ya. Jadi kalau sebuah rancangan undang-undang tidak punya naskah akademik, berarti dia seperti anak yang tidak punya orang tua. Jadi RUU KUHP ini tidak punya orang tua karena dia tidak punya naskah akademik. Kita lihat dokumen yang bisa memverifikasi statement tersebut. Tolong lanjut. Nah, ini terpanas sekali nih dari operator. Nah, ini dokumen naskah akademik yang tidak memberikan indikator atau indikasi bahwa ada nanti lampiran rancangan undang-undang KUHP. Berikutnya adalah rancangan undang-undang KUHP-nya. Lanjut. Ya, tidak terlihat di sana bahwa ini adalah lampiran naskah akademik. Jadi dari dokumen yang kita lihat bisa dipastikan dua dokumen yang berkembang yang beredar saat ini, naskah akademik dan rancangan undang-undang KUHP, itu dua dokumen yang terpisah dan bukan merupakan satu kesatuan dokumen yang diharuskan oleh pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang kedua, tadi masalah formalitas yang pertama. Formalitas kedua yang dilanggar adalah naskah akademik andai pun ada. Ya, ini kami garis bawahi. Tadi dikatakan tidak ada naskah akademik. Naskah akademik andai pun ada, itu ternyata kurang akademik. Ya. Jadi harusnya kan naskah akademik itu akademik. Ini kurang akademik. Ya. Padahal dia harus disusun secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa buktinya dia tidak atau kurang akademik? Tidak ditemukan argumentasi yang kuat mengapa rancangan perlu melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Tidak ditemukan argumentasi yang kuat. Justru dari persoalan-persoalan, ada 12 persoalan yang diungkap di dalam naskah akademik itu, plus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang KUHP, itu sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan perubahan terhadap KUHP yang lama. Dan itu sudah dipertegas oleh penulis naskah akademik, ya, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dan beberapa putusan MK yang menguji Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu perlu melakukan penyesuaian terhadap KUHP. Ya, kalau penyesuaian berarti tinggal bagian-bagian yang tidak sesuai di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang 881 itu yang perlu dilakukan perubahan atau dilakukan revisi.
Yang kedua, persoalan yang tidak akademis yang kedua adalah naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Jadi kalau kita baca ketentuan Undang-Undang 12 2011 ada dua pilihan metodenya, yuridis normatif dan yuridis empiris. Ya. Kalau kita baca substansi dari naskah akademik RUU KUHP yang kita bilang andai pun ada tadi, didasarkan pada dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharuskan dilakukannya penggantian KUHP yang lama. Kalau kita bicara dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan hukum masyarakat, maka sesungguhnya metode penelitian yang tepat itu bukanlah yuridis normatif, tetapi yuridis empiris. Dilakukan observasi, wawancara di tengah-tengah masyarakat, bagaimana dampak ilmu pengetahuan itu terhadap kebutuhan hukum di tengah masyarakat itu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar hukum acara pidana itu benar-benar memenuhi ketiga landasan, sosiologis, filosofis, dan yuridis. Dan yang keempat, ini yang sangat erat kaitannya dengan profesi kita. Ya. Di dalam naskah akademik itu dibahas tentang sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Ya. Yang sebagian ahli menyebutkan komponennya itu ada 4. Kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Tapi ahli yang lain juga sudah menyebutkan dan menambahkan ada satu komponen yang merupakan subsistem hukum menurut Lawrence and Friedman, ya, legal structure itu adalah advokat. Karena dia adalah salah satu dari aparatur penegak hukum menurut Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, di dalam naskah akademik ini tidak ada menyinggung atau menyentuh, menyebut keberadaan advokat itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Padahal menurut Profesor Marjono, ya, sistem peradilan pidana terpadu itu harus sinkron 3 komponen, legal structure, legal substance, dan legal apa satu lagi? Nah, cari sendiri. Ada 3, salah satunya adalah legal culture. Ya, ada 3. Nah, berarti ketua menyimak paparan saya. Ada 3. Jadi legal culture itu legal substance, kemudian legal structure, itu harus sinkron ketiganya. Nah, kalau kemudian advokatnya dicampakkan, maka dipastikan tidak akan terwujud sinkronisasi yang merupakan tuntutan dari sistem peradilan pidana terpadu. Jadi ini sangat berbahaya kalau kemudian diturunkan ke dalam rancangan undang-undang KUHP. Jadi secara akademik sudah bermasalah nih. Ibu yang nanti akan melahirkan rancangan undang-undang KUHP. Oke, ini bukti-bukti untuk memverifikasi mungkin bisa dilewatkan. Ya, perlu penyesuaian, itu yang pertama tadi, berarti tidak perlu ganti KUHP. Kemudian datanya data sekunder. Kalau dia yuridis empiris harusnya datanya data primer. Ya gitu ya, Bu Dokter. Data primer, orang yang langsung dilakukan interview. Apa dampak, apa kebutuhan hukum hari ini? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, persoalan yang berikutnya masih berkaitan dengan formalitas penyusunan rancangan undang-undang KUHP. Nah, ini yang penting. Ya. Ini yang saya kira belum dibuka oleh siapapun. Ini kami buka di sini. Ya. Kami buka di sini. Yang pertama, rancangan undang-undang KUHP ini tidak sejalan dengan 2 dokumen sekaligus, naskah akademik dan juga prolegnas. Mana yang tidak sejalan? Di dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis naskah akademik, 3 landasan itu yang menjadi rohnya sebuah rancangan undang-undang, tidak ada satupun yang merekomendasikan dilakukan penggantian KUHP. Tidak ada. Bisa nanti dicek, ada tampilannya di slide setelah ini. Semuanya ketiga landasan itu merekomendasikan melakukan perubahan terhadap KUHP. Berarti mengubah Undang-Undang 8 tahun 81. Bukan menggantinya dengan yang baru. Kemudian yang kedua, keluar keputusan DPR nomor 64 tahun 2024
2025, ya. Ini tentang program legislasi nasional. Dibuat untuk 5 tahunan 2025 sampai 2029. Ada 176 rancangan undang-undang yang harus lahir dalam waktu 5 tahun. Dari 176 rancangan undang-undang itu, 41 merupakan rancangan undang-undang prioritas yang harus terbit tahun ini. Satu diantaranya adalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Jadi tidak ada satupun undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas yang menginginkan atau yang mengamanatkan untuk melahirkan rancangan undang-undang tentang KUHP atau tentang hukum acara pidana yang baru. Jadi yang dibuat sekarang tentu jelas tidak sesuai dengan prolegnas yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah dan DPR. Jadi mereka yang bikin perencanaan untuk membuat satu rancangan undang-undang sudah disebut namanya. Kalau dia bikin mobil mungkin Innova Solar, tapi yang dibuat Innova Bensin. Ini tidak sesuai dengan perencanaan. Dan itu melanggar undang-undang. Karena perencanaan itu adalah salah satu tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai nanti pada penyebaran